Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita diingatkan untuk selalu setia dalam perkara kecil. Perkara kecil ini kalau dilakukan dengan teratur akan membentuk karakter kita. Dan perkara kecil kalau dilakukan teratur akan juga menghasilkan buah yang besar dalam hidup kita. Kita tahu kalau dalam hidup kita sehari-hari ada sakit, bagaimana mengobatinya? Obat untuk 2 minggu langsung dimakan 1 hari? Tentu tidak bisa. Obat untuk 2 minggu ini harus dimakan sedikit demi sedikit setiap hari secara teratur. Kalau mau badannya sehat, apa yang harus kita lakukan? Olahraga salah satunya. Kalau kita olahraga ini, kita olahraga 1 hari penuh dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Wah, capek, berkeringat. Tapi hari kedua sampai hari ke-7 selama 1 minggu gak pernah olahraga lagi. Bagaimana badan kita bisa sehat? Harus melakukan olahraga setiap hari. Walaupun hanya jalan kaki setengah jam. Hal kecil kelihatannya, gak terlalu berat, tapi dilakukan secara teratur dengan setia. Efeknya jadi baik buat kita. Hal yang jelek yang kita lakukan, yang kecil kelihatannya, tapi dilakukan berulang-ulang. Makan ini deh, dikit deh. Makan lagi deh, dikit deh. Makan lagi dikit. Gak kerasa, tapi lama-kelamaan akan menimbulkan efek yang tidak baik, mulai kerasa. Melakukan tugas, tunda dulu deh, tunda dulu. Kita tahu tugas yang ditunda-tunda sesudah 2 minggu, sesudah 1 bulan, berat banget nih ya melakukannya, karena sudah menumpuk. Bahkan seringkali untuk membenarkannya itu butuh energi yang sangat besar, yang kelihatannya gak mungkin ini. Makanya kita harus selalu setia dalam perkara kecil. Tapi perkara kecil seperti apa? Dalam setiap hal yang kita perlu lakukan perkara kecil ini, kita harus terus menyadari kita melakukannya untuk apa tujuannya.
Karena kita harus selalu membuat pilihan antara, di sini dikatakan tidak bisa mengabdi pada dua tuan, tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Mamon tentu artinya ini adalah uang dan hal-hal dunia. Bukan dikatakan bahwa mamon ini tidak penting, mamon ini penting. Mamon ini bisa menjadi hal yang sangat baik dalam hidup kita. Tapi bukan menjadi tuan. Karena kalau menjadi tuan itu artinya dia yang mengkontrol semua hal yang kita lakukan. Mamon harus digunakan untuk hal-hal yang lebih tinggi, lebih baik. Seperti dikatakan dalam Injil hari ini, menggunakan mamon untuk membangun persahabatan. Karena persahabatan punya nilai yang lebih tinggi daripada uang. Kita mesti pilih Tuhan atau pilih mamon. Kalau pilih mamon itu artinya Tuhan kita pakai untuk mamon. Tapi kalau pilih Tuhan artinya mamon kita pakai untuk berbagai hal, memuliakan Tuhan, berbagai hal yang membangun kerajaan Allah, berbagai hal yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan dengan tujuan yang jelas untuk membangun kerajaan Allah, membangun relasi kita dengan Tuhan, membantu sesama, selalu punya nilai. Setialah dalam berbagai perkara kecil dengan tujuan yang jelas untuk membangun kerajaan Allah. Amin.